Kadang, yang membuat hidup terasa berat bukan karena kita sendiri, tetapi karena kita berjalan dengan orang yang salah. Dalam hal memilih pasangan hidup, kebijaksanaan bukanlah tentang mencari yang sempurna, tetapi tentang menyadari siapa yang membawa kedamaian bukan kebisingan, siapa yang menumbuhkan jiwamu bukan mengurasnya. Banyak orang terburu-buru karena takut sendiri. Mereka menukar ketenangan dengan kehadiran yang salah, menukar kebijaksanaan dengan rasa ingin diakui. Namun seorang yang memahami hidup dengan cara stoik tahu bahwa kesendirian bukan hukuman, melainkan ruang untuk mengenali diri sendiri, hingga akhirnya ketika seseorang datang, ia tidak lagi datang untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk berjalan bersama dalam keutuhan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Hiduplah sesuai kodratmu, bukan sesuai harapan orang lain." Begitu pula dalam cinta, jangan mencintai karena desakan waktu, karena pandangan dunia, atau karena rasa takut kehilangan kesempatan. Cintailah dengan mata yang tenang, dengan hati yang jernih, karena cinta sejati tidak membuatmu kehilangan arah, tetapi justru menuntunmu lebih dekat kepada kebijaksanaan. Hidup terlalu singkat untuk memilih karena rasa kasihan, terlalu berharga untuk dihabiskan dengan seseorang yang tak sejalan. Belajarlah untuk selektif, bukan karena sombong, tapi karena kau akhirnya tahu bahwa energi, waktu, dan jiwa yang tenang tak boleh diberikan pada sembarang orang. Ketika kau mulai memahami nilai ketenangan, kau akan sadar, tidak semua orang pantas masuk ke dalam ruang jiwamu. Banyak yang datang membawa janji, tapi sedikit yang membawa keheningan. Banyak yang ingin dicintai, tapi tidak semua siap untuk mencintai dengan kesadaran. Seorang stoik tidak menutup diri dari cinta, ia hanya belajar untuk tidak buta karenanya. Ia tahu bahwa cinta yang sejati bukan tentang kepemilikan, tetapi tentang pertumbuhan bersama dalam kebebasan. Jika cinta membuatmu kehilangan dirimu sendiri, itu bukan cinta. Itu ketergantungan yang dibungkus dengan manisnya kata-kata. Ada perbedaan antara seseorang yang ingin bersamamu dan seseorang yang siap bertumbuh bersamamu. Yang pertama mencari kenyamanan, yang kedua mencari kebijaksanaan. Dan jika kau terburu-buru hanya karena takut sendiri, kau akan kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan jiwa yang benar-benar seirama denganmu. Epictetus pernah berkata, "Jangan berharap sesuatu terjadi sesuai keinginanmu, tetapi terimalah apa yang terjadi sebagaimana mestinya, dan engkau akan menemukan kedamaian." Dalam cinta pun demikian, jika seseorang datang dan pergi, itu bukan kehilangan, melainkan pelajaran. Yang tinggal adalah mereka yang selaras dengan jiwamu, bukan hanya dengan emosimu. Belajarlah untuk diam, mengamati, dan mengenali. Perhatikan bukan dari kata-katanya, tapi dari caranya menghadapi badai. Apakah ia menenangkan atau justru menambah kekacauan? Apakah ia mendengarkan atau hanya menunggu giliran untuk berbicara? Apakah ia menghormati perasaanmu atau hanya ingin menang dalam setiap perdebatan kecil? Kau tahu, cinta sejati tidak datang dengan ledakan emosi, tapi dengan keheningan yang menenteramkan. Ia tidak membuat jantungmu berdebar karena cemas, tapi membuat napasmu teratur karena tenang. Ia tidak menjanjikan langit dan bumi, tapi hadir, sederhana tanpa drama, dan itu cukup. Jadi, jadilah selektif bukan karena takut gagal mencintai, melainkan karena kau sudah belajar mencintai dengan sadar. Biarkan waktu menyingkap siapa yang benar-benar datang dengan niat baik, dan siapa yang hanya datang untuk menguji batas kesabaranmu. Karena cinta yang sejati tidak datang untuk menyelamatkanmu, tapi untuk berjalan bersamamu, saling menjaga api ketenangan agar tak padam di tengah badai dunia. Cinta dalam kesadaran stoik bukanlah cinta yang meledak-ledak, melainkan cinta yang hadir dengan penuh pengertian. Ia tidak menuntut, tidak memaksa, dan tidak mengubah seseorang agar sesuai keinginan kita. Sebaliknya, cinta yang matang dalam kebijaksanaan justru menerima, karena ia tahu bahwa setiap jiwa sedang dalam perjalanan menuju dirinya sendiri. Seorang stoik memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak bersumber dari orang lain, tetapi dari kemampuan kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Maka cinta yang lahir dari jiwa seperti ini tidak mencari pelengkap, melainkan berbagi kelimpahan batin. Ia tidak memohon untuk dicintai, karena ia sudah mencintai dirinya sendiri dengan jujur dan tenang. Cinta yang stoik tidak berjanji untuk selalu bahagia, tetapi berkomitmen untuk selalu bijak.
untuk tidak bereaksi ketika tersakiti, untuk tetap lembut bahkan saat dunia menantang. Sebab mereka tahu cinta bukan tentang seberapa sering kita tertawa bersama, tetapi seberapa kuat kita tetap tenang ketika badai datang. Ketika dua jiwa yang sadar bertemu, mereka tidak saling menuntut untuk menjadi sempurna. Mereka tahu kesempurnaan bukan syarat untuk dicintai. Yang penting adalah niat untuk terus tumbuh bersama. Mereka berbicara dengan jujur, tidak untuk menang tapi untuk memahami. Mereka berdiam bersama dalam hening, tanpa rasa canggung karena kedamaian sudah cukup. Marcus Aurelius menulis, hidup ini singkat dan yang tersisa hanyalah kebaikan yang kita tanam pada orang lain. Dalam hubungan, kebaikan adalah bentuk cinta tertinggi. Bukan kata-kata manis, bukan janji besar, tapi kesediaan untuk hadir dengan kesabaran. Untuk memahami tanpa menghakimi dan mencintai tanpa mencoba memiliki. Jika suatu hari kau bertemu seseorang yang membuatmu merasa damai, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia jujur, jangan lepaskan. Namun jika kau bertemu seseorang yang membuatmu kehilangan arah, menekan jiwamu, atau membuatmu merasa kecil di dunia yang luas ini, beranilah melepaskan. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, melainkan tentang siapa yang paling tulus menumbuhkan ketenangan di hatimu. Dan jika sampai hari ini kau belum menemukannya, jangan risau. Teruslah tumbuh, teruslah menyinari dirimu sendiri. Karena jiwa yang tenang akan selalu menarik jiwa yang seirama. Menemukan cinta tanpa kehilangan ketenangan jiwa adalah salah satu seni tertinggi dalam hidup. Karena banyak orang mencari cinta dengan terburu-buru, tapi sedikit yang mencarinya dengan kesadaran. Banyak yang berjuang untuk memiliki seseorang, tapi lupa bagaimana cara memiliki dirinya sendiri. Dalam pandangan Stoik, cinta tidak pernah menjadi alasan untuk kehilangan kendali atas batin. Cinta seharusnya menenangkan, bukan mengguncang. Ia tidak membuatmu resah setiap kali pesan tak dibalas, atau gelisah karena takut ditinggalkan. Cinta sejati tidak membuatmu menggenggam dengan cemas, karena ia tahu, jika memang sejalan, ia akan tetap tinggal tanpa harus dipaksa. Epictetus pernah berkata, ingatlah bahwa orang yang kau cintai adalah makhluk fana, bukan milikmu melainkan bagian dari alam semesta, yang sedang bersamamu sementara waktu. Kata-kata itu bukanlah bentuk dinginnya cinta, tapi undangan untuk mencintai dengan sadar. Untuk melihat pasangan bukan sebagai kepemilikan, melainkan sebagai jiwa lain yang juga sedang belajar tentang hidup. Kita terlalu sering melupakan bahwa cinta sejati dimulai dari kedewasaan. Tanpa kedewasaan, cinta menjadi pertempuran antara ego. Kita ingin dimengerti tapi enggan memahami. Ingin dicintai tapi takut membuka hati. Ingin dihargai tapi tak mau belajar sabar. Padahal dua jiwa yang tenang tidak perlu saling membuktikan apapun. Mereka tahu kapan berbicara dan kapan cukup dengan diam yang penuh makna. Ketika kau bertemu seseorang yang membuatmu tenang dalam diam, itu pertanda bahwa jiwanya bersih. Ia tidak menuntut, tidak bersaing, dan tidak menjadikan cintamu medan pembuktian. Ia hadir sebagai teman seperjalanan, bukan penonton atas penderitaanmu, dan bukan pula beban yang harus kau pikul. Kau akan tahu bahwa cinta seperti itu nyata, ketika kau bisa menjadi dirimu sendiri tanpa rasa takut, ketika pembicaraan kecil terasa dalam, dan ketika kehadirannya tidak mengusik kedamaianmu. Ia mungkin tidak selalu membuatmu tertawa keras, tapi ia akan membuatmu merasa aman dalam kesunyian. Dan bagi jiwa yang telah banyak terluka, itu adalah keindahan yang tak ternilai. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, ketenangan sejati datang ketika kau berhenti berharap. Dunia akan bersikap seperti keinginanmu. Begitu pula dalam cinta, berhentilah berharap pasanganmu akan selalu seperti yang kau bayangkan. Terimalah bahwa ia pun manusia, dengan lukanya, ketakutannya, dan perjalanannya sendiri. Jika kau mampu mencintai tanpa menuntut, maka cintamu telah menjadi bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Jangan terburu-buru mencintai hanya karena dunia mendesakmu untuk tidak sendiri. Kesendirian bukan kekosongan, ia adalah ruang penyembuhan, tempat kau belajar mengenal dirimu sendiri. Dan hanya ketika kau mengenal dirimu, kau akan tahu siapa yang benar-benar pantas berjalan bersamamu. Ketika waktunya tiba, jiwa yang tenang akan menarik jiwa yang seirama. Bukan dengan daya tarik fisik, tapi dengan resonansi batin yang lembut dan dalam.
Cinta semacam itu tidak akan membuatmu kehilangan arah, karena ia bukan badai, ia adalah samudera yang menenangkan. Dan jika takdir memisahkanmu dari orang yang pernah kau cintai, jangan bersedih terlalu lama. Kau tidak kehilangan cinta, kau hanya dikembalikan pada dirimu sendiri, agar kau belajar lagi tentang apa arti kedamaian. Cinta sejati tidak datang untuk menyempurnakan hidupmu, tetapi untuk menyadarkanmu bahwa kebahagiaan sejati telah ada di dalam dirimu sejak awal. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Jika menurutmu video ini bermanfaat, beri like dan bagikan video ini